Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Ayat firman Allah yang kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 13, secara khusus ayatnya yang ke-13. Firmannya berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita keistimewaan kasih. Itu berarti bahwa betapa pentingnya dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita berakar di dalam kasih, untuk kita berdasar di dalam kasih, untuk kita menjadikan kasih itu bukan sekedar hukum semata, tetapi sungguh-sungguh kita implementasikan, wujud nyatakan itu dalam hidup kita sehari-hari. Karena kasih memiliki keistimewaan. Kalau kita memperhatikan 1 Korintus pasal 13 ini, maka kita akan menemukan dua keistimewaan kasih itu. Kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan. Ini keistimewaan kasih yang pertama adalah kasih tidak berkesudahan. Kasih itu kekal. Banyak hal akan berakhir, termasuk nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan juga akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Dengan kata lain, kasih itu kekal. Itulah keistimewaan kasih. Kalau kasih memiliki keistimewaan karena dia bersifat kekal, baik di dunia ini tapi juga di dunia sana, betapa pentingnya dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita sungguh-sungguh mengimplementasikan kasih itu, mewujud nyatakan kasih itu dalam perjalanan hidup kita sebagai umat. Sehingga kita tidak hanya menjadikan kasih sekedar hukum semata yang setiap hari Minggu kita dengar. Kita sebagai umat belajar dan berusaha supaya kita tidak hanya mewacanakan kasih, tidak hanya banyak bicara soal kasih, tidak hanya meretorikakan kasih itu. Tetapi sebaliknya kita sungguh-sungguh mengimplementasikannya dalam segala segi kehidupan kita. Karena kasih itu kekal, kasih itu tidak berkesudahan. Jadi hal yang lain bisa berakhir, nubuat akan berakhir, bahasa roh juga akan berhenti. Tetapi hanya yang bersifat kekal, yang tidak berkesudahan, yaitu kasih. Itulah keistimewaan kasih. Yang kedua dalam konteks pasal 13 ini dari 1 Korintus, keistimewaan kasih yang kedua dalam ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita memiliki iman itu penting, kita memiliki pengharapan itu penting. Tapi firman Allah berkata kasih yang paling besar di antaranya. Inilah keistimewaan kasih yang kedua adalah bahwa kasih yang paling besar. Kenapa kasih itu paling besar? Karena apapun pengharapan kita, apapun iman kita tanpa kasih, itu tidak ada gunanya. Makanya itu dalam ayatnya yang pasal 13 tadi itu secara khusus kalau kita memperhatikan pada ayatnya yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi segala sesuatu tanpa kasih itu tidak berguna. Bahkan kita memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung sekalipun. Tanpa kasih itu tidak ada gunanya. Itulah keistimewaan kasih itu dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Nah, kalau kasih itu memiliki keistimewaan karena dia yang paling besar, kasih yang paling besar dibandingkan dengan iman dan pengharapan, berarti bahwa betapa pentingnya kehidupan kita ini sebagai umat untuk kita sungguh-sungguh mewujud nyatakan kasih itu dalam hidup kita sehari-hari. Kasih adalah mengusahakan kebaikan untuk orang lain. Dan demi kebaikan itu kita rela berkorban. Itulah kasih. Kasih agape itu. Jadi kasih itu selalu identik dengan memberi dan berkorban. Tidak ada kasih tanpa ada pengorbanan. Dan Tuhan mau sebagai umat karena kasih yang lebih besar dibandingkan dengan iman dan pengharapan, maka sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar dan terus berusaha dalam hidup ini untuk kita terus mewujud nyatakan kasih itu dalam hidup kita sebagai umat. Kita sungguh-sungguh mengimplementasikan kasih itu dalam perjalanan hidup kita sebagai umat, sehingga kita orientasi hidup selalu ingin berbuat kebaikan bagi sesama. Kita terus mencari peluang-peluang apa yang kita bisa bantu orang, kita bisa buat sesuatu untuk menolong orang lain, karena membantu sesama, berbuat kebaikan bagi sesama, itu adalah wujud konkret dari implementasi kasih. Dan kasih itu memiliki keistimewaan karena kasih itu yang paling besar, tapi juga kasih itu kekal. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami akan keistimewaan kasih. Kasih itu kekal, tak berkesudahan. Kasih yang paling besar dibandingkan dengan iman dan pengharapan. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan kasih itu dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.